warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala nikmat kepada kita semua, baik nikmat Islam, iman, dan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dalam webinar ini yang insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah, dan adik-adik semua bisa mempelajarinya dengan baik. Dan terima kasih kepada segenap teman-teman dan adik-adik yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti webinar bahasa Inggris. Adapun materi yang akan kami bahas ialah part of speech, yang artinya mengenal jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Baiklah, sebelum kita mulai webinar pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kampus Unindra. Saya sendiri, Desi Natalia, sebagai moderator. Ada Kak Lasdame sebagai pemateri pertama. Ada Kak Indah Nur Aini sebagai pemateri kedua. Dan Sylvia Rahman sebagai pemateri ketiga. Dan ada Dedi Iskandar sebagai pengantar dan evaluasi. Adapun susunan acara webinar pada pagi hari ini ialah pembukaan, pengantar, dilanjut penjelasan materi, sesi tanya jawab dan diskusi. Akan ada kuis, evaluasi, dan penutup. Sebelum kita mulai webinar ini, kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang pasti digunakan oleh manusia di dunia. Maka ketika kita menguasai bahasa Inggris, tentu saja kita akan dapat beradaptasi dengan bercakap dengan siapa saja dengan mudah ketika kita berpindah dari suatu negara ke negara lain. Nah, manfaat kita belajar bahasa Inggris itu salah satunya dengan mudah diterima di mata dunia, dapat mengikuti perkembangan zaman, paham teknologi, menambah pengetahuan, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya untuk teman-teman dan adik-adik semua, mohon untuk menyimak webinar ini dengan seksama ya. Nanti akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk pertanyaannya tidak dibatasi, menyesuaikan waktu saja. Dan akan ada kuis, sejumlah hadiah kota, dan lainnya. Next, selanjutnya akan ada pengantar ya, yang akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak. Di Kota Bogor Kak. Di rumah iya. Iya Kak. Bisa aja nih Kak Deni. Kayaknya cuma
Aku. Bukan Pojian namanya. Nama abang. Iya. Ya apa? Di Citerap dekat desa. Iya. Bukan Pak Irsad mah guru Indo. Iya. Iya. Baik, terima kasih Kak Deni. Buat adik-adik nih, siapa yang mau dapat hadiah? Ada yang mau dapat hadiah nggak? Ya boleh. Boleh, kalau mau aktif ya, aktif bertanya. Nanti kalau misalkan kalian aktif, nanti dapat apresiasi. Terus juga kalau emang ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kita diskusi bersama aja, karena kita juga masih sama-sama belajar. Ya, baik. Ada yang mau selanjutnya bakalan ada penjelasan nih materi dari kakak-kakaknya. Tolong kalau misalnya ini tolong disimak. Kalau mau catat silahkan dicatat. Oke. Baik, selanjutnya akan ada materi dari Kak Lasdame. Devi, are you ready? Siap.
Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lasda Mestri Devi Oktavia Sihombing sebagai pemateri pertama. Topik webinar kita hari ini adalah part of speech. Nah, jadi part of speech ini adalah klasifikasi kata yang dikategorikan berdasarkan peran dan fungsinya dalam struktur bahasa Inggris. Setiap kalimat, mungkin setiap kalimat yang kita ucapkan atau yang kita tulis termasuk ke dalam part of speech ini. Dengan mengetahui part of speech ini, kita dapat mengetahui fungsi kata pada suatu kalimat. Selain itu, part of speech merupakan langkah pertama yang perlu kita pelajari ketika belajar bahasa Inggris. Kegunaannya adalah untuk memahami bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, sebelumnya ada yang tahu part of speech itu ada berapa? Mungkin ada adik-adik ada yang tahu? Nah, jadi part of speech ini ada 9. Yang pertama noun atau kata benda, yang kedua verb atau kata kerja, yang ketiga adjective atau kata sifat yang akan saya jelaskan nantinya. Yang keempat pronoun atau kata ganti, yang kelima adverb atau kata keterangan, yang keenam determine atau artikel yang nantinya akan dijelaskan Kak Indah. Yang ketujuh conjunction atau konjungsi, yang kedelapan interjection atau kata seru. Yang kesembilan preposisi atau kata depan yang nantinya akan dijelaskan oleh Kak Indah, Kak Silvia. Baik, yang pertama verb. Verb adalah kata yang mendeskripsikan aksi, tindakan, kondisi atau pengalaman sesuatu. Nah, jadi verb ini juga dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama transitive verb, yaitu menunjukkan tindakan atau kepemilikan dan penggunaannya dilanjutkan dengan direct object atau objek pertama. Jadi transitive verb membutuhkan objek agar kalimat menjadi utuh. Kalimat transitive verb ini menggunakan subjek plus verb objek pertama. Intransitive verb tidak membutuhkan objek dalam kalimat. Meskipun tidak memiliki objek, kalimat tersebut sudah memiliki arti dan pembaca dapat memahami maknanya. Yang ketiga linking verb, yaitu kata kerja yang menunjukkan penghubung subjek. Linking verb adalah kata yang menghubungkan subjek dengan pelengkap yang menerangkannya. Oke, lanjut. Yang kedua, noun. Noun mencakup sebagian besar kata dari sebuah bahasa. Sebagian besar noun atau kata benda memiliki bentuk tunggal dan jamak. Noun adalah kelas kata yang menyatakan tempat, nama dari seseorang atau semua benda, dan segala yang dibendakan. Noun dapat berbentuk konkret maupun abstrak. Pada sebuah kalimat, noun dapat berfungsi sebagai subjek, objek, atau preposisi. Noun juga dibagi ke dalam 7 bagian. Yang pertama, countable. Jadi, countable ini merupakan kata benda yang dapat dihitung. Kata benda yang jenisnya dapat dihitung jumlahnya dengan mudah. Contohnya buku, mobil, pensil, lemari, dan sebagainya. Yang kedua, uncountable. Jadi uncountable ini merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung dan jumlahnya yang sangat banyak, seperti pasir, gula, air, dan lain-lainnya. Yang ketiga, proper noun.
yaitu berwujud nama atau julukan, sehingga huruf depannya berkapital. Yang keempat, common noun, merupakan noun yang bersifat umum. Noun merujuk pada kata orang, tempat, dan benda yang biasa digunakan. Yang kelima, abstract noun. Sesuai dengan namanya, noun ini menyatakan hal-hal yang bersifat abstrak, seperti keadaan, perasaan, ide, atau konsep. Abstrak noun yaitu tidak memiliki wujud, dengan kata lain, tidak dapat diraba atau tidak dapat dipegang, dan tidak dapat dirasakan oleh indera kita. Yang keenam, concrete noun. Concrete noun ini merupakan sesuatu yang berwujud nyata, dan kebalikan dari abstrak noun. Jadi concrete noun ini dapat dirasakan oleh indera kita. Yang ketujuh, collective noun, merupakan kata benda atau noun yang bersifat kolektif atau kumpulan nama kelompok atau merujuk pada sekelompok hewan, orang maupun benda-benda. Collective noun adalah suatu bentuk yang mewakili suatu bentuk yang memiliki suatu kesatuan dalam kelompok kata dari suatu benda, hewan, dan juga manusia. Lanjut yang ketiga, adjektif. Adjektif merupakan kelas kata yang mengubah kata, benda, atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Seperti contohnya beautiful, sad, handsome. Nah, itu semua merupakan kata sifat. Kata sifat ini berfungsi untuk mendeskripsikan keadaan atau sifat seseorang, bentuk, usia, ukuran, ataupun warna suatu benda. Kata sifat dapat menerangkan keadaan suatu subjek ataupun objek, bisa berupa manusia, hewan, benda, dan lainnya. Baiklah, terima kasih. Sekianlah penjelasan dari saya. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman dan adik-adik semua. Amin, semoga bermanfaat. Sudah Kak Devi, sudah Kak Devi? Ya, sudah. Udah, terima kasih atas penjelasannya Kakak. Wah, di pesertanya tinggal berapa nih? Ada Danda. Danda masih hadir? Masih Masih. Disimak nggak? disimak. Dicatat nggak? Tapi yang pertamanya lupa dicatat. Iya, catat poin-poinnya yang penting. Ini ada Asefa Pratiwi. Halo. Asefa. Halo Kak. Halo, dari sekolah mana? Ya Kak. Dari sekolah mana? Dari SMP Yakni. Kelas berapa? Kelas 7. Disimak nggak nih kakak-kakaknya tadi udah ngejelasin beberapa poin. Iya Kak, insya Allah. Disimak dengan baik ya. Nanti kalau bisa bertanya aktif nih. Kalian kan pesertanya sedikit. Insya Allah nanti akan banyak. Nanti peluang menangnya akan lebih besar kalau orang-orangnya sedikit. Lanjutnya ada siapa lagi nih? Dua lagi yang baru masuk. Siapa namanya? Tadi ini dua lagi siapa namanya? Halo. Oke, lanjut aja ya ke penjelasan selanjutnya. Tolong disimak, tolong dicatat kalau penting, yang poin-poin pentingnya aja. Next, selanjutnya penjelasan dari Kak Indah. Kak Indah siap? Are you ready?
Ya, siap, insya Allah. Baik, silakan Kak Indah. Eh, baik, perkenalkan nama saya Indah Nuraini. Saya akan menjelaskan mengenai poin selanjutnya, yaitu determiners, adverb, dan pronouns. Deter Kadeni. Slide selanjutnya. Determiner yaitu kata sandang. Determiner adalah kata yang datang sebelum kata benda dan berfungsi untuk memodifikasi kata benda. Determiner merupakan salah satu bagian part of speech yang jarang dipelajari. Sangat penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan determiner, apa saja jenis-jenis determiner, dan contoh dari determiner. Jadi determiner adalah kata yang terletak di depan kata benda untuk menjelaskan, merujuk kemanakah sebuah kata benda itu. Berikut ini ada beberapa jenis determiner. Yang pertama ada article determiner. Yang kedua ada possessive determiner. Yang ketiga ada demonstrative determiner. Dan yang keempat ada quantifiers determiner. Yang pertama, article determiner. Article determiner dibagi menjadi dua, yaitu definite dan indefinite. Definite article itu biasanya ditandai dengan kata the rabbit, the bag, terus the car. Dan definite itu untuk merujuk ke sesuatu yang lebih spesifik. Sedangkan indefinite article ditandai dengan kata a atau an. Kalau indefinite ini masih secara umum. Contohnya, give me the book, please. Misalkan kalian ngomong sama teman kalian minta tolong untuk mengambilkan buku gitu. Nah, kalau secara definite ini kalian nggak perlu ngasih tahu lagi buku yang mana kayak gitu. Jadi teman kalian juga udah tahu buku itu gitu. Jadi kalau definite itu diawali dengan kata the, sedangkan indefinite itu teman kalian kan misalkan mau minta tolong buat ngambilin buku. Kalau secara indefinite itu masih kayak buku yang mana kayak gitu. Buku yang mana, jadi kayak masih umum. Ingat ya, definite itu secara spesifik, sedangkan indefinite itu masih secara umum. Yang kedua ada possessive determiner. Possessive determiner digunakan untuk menjelaskan kepemilikan. Seperti milik siapa benda itu. Contohnya itu kayak his bag, tas dia. My car, mobil saya. Their shoes, sepatu mereka. Yang ketiga ada demonstrative determiner. Demonstrative determiner adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau menunjuk sesuatu. Kayak contohnya itu kayak this bag, tas ini gitu. That plate, piring itu. Those shoes, sepatu-sepatu itu. Dan yang keempat ada quantifiers determine. Quantifier determiner adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan jumlah atau banyaknya suatu benda berupa angka ataupun ukuran. Contohnya itu kayak 4 cats, 4 kucing, some student, beberapa siswa. Dalam non
kita mengenal istilah countable dan uncountable ya. Seperti yang Kalasdem jelasin tadi. Countable itu untuk yang bisa dihitung, itu bisa menggunakan many. Sedangkan uncountable itu untuk yang tidak bisa dihitung, maka menggunakan much. Ada juga yang bisa menggunakan keduanya, yaitu dengan menggunakan some atau any. Untuk poin selanjutnya yaitu adverb atau kata keterangan. Adverb atau kata keterangan yaitu kata yang menerangkan kapan, di mana, dan bagaimana suatu tindakan dilakukan, atau menunjukkan kualitas atau tingkat tindakan. Kebanyakan adverb berakhiran li. Jadi, adverb adalah kata keterangan menjelaskan lebih lanjut tentang kata-kata lain. Biasanya kata keterangan memberitahu kita tentang bagaimana, seberapa sering, kapan, atau di mana sesuatu terjadi atau dilakukan. Kata keterangan biasa diletakkan setelah kata kerja. Dalam adverb, kita ada beberapa cara membentuk kata keterangan. Dan kebanyakan adverb itu menggunakan akhiran li, l, dan y. Contoh yang pertama membentuk kata keterangan dari kata sifat. Seringkali kata keterangan dibentuk dengan menambahkan akhiran ly atau li ke suatu kata sifat. Contohnya cheap. Cheap itu kan artinya murah. Jadi kita tambahin di belakangnya itu pakai ly jadinya cheaply. Terus ada quick, artinya cepat, kita tambahkan menjadi quickly. Lalu yang ketiga ada slow, artinya kan lambat, jadi kita tambahkan ly menjadi slowly. Yang kedua, jika kata sifat berakhiran dengan huruf y, gantilah huruf y itu dengan i dan ditambahkan dengan akhiran ly. Contohnya easy. Kita menggantinya, easy itu kan ejaannya e-a-s-y atau i-a-s-y. Kita ganti huruf y-nya ini menjadi huruf i. Lalu ditambahkan akhiran ly. Jadinya easy, kemudian diganti menjadi easily. Happy. Happy kemudian diganti menjadi happily. Lucky kemudian kita ganti menjadi luckily. Yang ketiga, jika kata sifat berakhir dengan able, atau le, gantilah huruf e dengan y. Jadi contohnya probable. Itu hurufnya itu kan p, r, o, b, a, b, l, e. Belakangnya itu kan hurufnya e gitu kan. Jadi kita ganti menggunakan huruf y. Contohnya probable, kita ganti menjadi probably. Terrible, kita ganti menjadi terribly. Gentle, kita ganti menjadi gently. Yang keempat, jika kata sifat berakhir dengan huruf i, c, tambahkan akhiran ly. Tapi pengecualian ya, public itu nggak bisa diubah menjadi publicly, nggak bisa. Nggak bisa diubah menjadi publicly. Jadi dia pakainya
ly, tambahannya ly bukan ly. Contoh itu basic. Ejaannya kan B-A-S-I-C. Jadi kita ubah menjadi basically. Tragic kita ubah menjadi tragically. Economic kita ubah menjadi economically. Yang kelima, ada kata keterangan komparatif dan superlatif. Untuk kata keterangan yang berakhiran dengan ly, menggunakan more untuk membentuk komparatif, menggunakan most untuk membentuk superlatif. More itu artinya lebih, sedangkan most itu artinya paling. Contohnya itu kayak quietly, kita ubah, kan itu karena akhirannya ly gitu kan, sebelumnya udah kita ubah, maka menjadi more quietly, kemudian untuk superlatifnya menjadi most quietly. Yang kedua, slowly, kita ubah menjadi more slowly, dan menjadi superlatif kita ubah menjadi most slowly. Yang ketiga, ada seriously, kita ubah menjadi more seriously, dan kita ubah menjadi superlatif, jadinya most seriously. Untuk kata keterangan singkat yang tidak berakhir dengan ly, gimana gitu? Untuk kata keterangan singkat yang tidak berakhir dengan ly, bentuk komparatif dan superlatifnya sama seperti kata sifatnya. Untuk membentuk komparatif, kita tinggal tambahin huruf e dan r. Sedangkan untuk superlatifnya kita menambahkan huruf ist, s gitu. Jika kata keterangan berakhir dengan e, hilangkan e sebelum menambahkan akhiran. Contohnya kayak hard, kita ubah menjadi harder, kemudian superlatifnya menjadi hardest. Terus yang kedua ada fast, kita ubah menjadi faster, dan superlatifnya fastest. Yang ketiga ada let, kita ubah menjadi letter, dan superlatifnya menjadi latest. Yang ketiga, beberapa kata keterangan memiliki bentuk komparatif dan superlatif, tidak beraturan. Contohnya itu seperti badly. Itu kalau diubah ke dalam komparatif itu bukan more badly atau better, bukan. Tapi itu tuh termasuk salah satu kata yang kata tersebut tidak beraturan. Jadi contoh pertama itu kayak badly, terus diubah menjadi komparatif, menjadi worse, kemudian diubah lagi menjadi superlatif, menjadi worse. Di sini worse-nya itu beda ya. Untuk komparatif, ejaannya itu W-O-R-S-E. Sedangkan untuk superlatifnya itu W-O-R-S-T. Contoh kedua ada far. Kita ubah menjadi komparatif, yaitu farther atau further. Kemudian kita ubah menjadi superlatif, farthest atau furthest. Yang ketiga ada well. Well kita ubah ke dalam komparatif menjadi better, dan ke superlatif menjadi best. Jenis-jenis adverb itu ada 8. Yang pertama ada relative adverb, yang kedua ada interrogative adverb, yang ketiga ada adverb of place, yang keempat ada adverb of time, yang kelima ada adverb of manner, yang keenam ada adverb of degree, yang ketujuh ada adverb of certainty, yang kedelapan ada viewpoint and commenting adverb. Poin ketiga yaitu tentang pronouns. Pronouns itu artinya kata ganti.
Kak Denny. Pronoun adalah pergantian fungsi dari kata dari subjek menjadi objek. Pronouns bisa digunakan untuk kata ganti orang, benda, atau hewan. Antara subjek, objek, atau kata kepunyaan tidak ada perubahan. Di dalam pronoun terdapat subjek, objek, possessive adjective, kata ganti kepunyaan, ada possessive pronoun, kata ganti kepunyaan juga, dan yang terakhir ada reflexive pronoun, kata ganti diri sendiri. Contohnya kayak I, itu kan saya. I, saya. Kita ubah ke dalam objek menjadi me. Lalu kita ubah ke dalam possessive adjective, itu menjadi my. Kita ubah ke dalam possessive pronoun menjadi mine. Lalu kita ganti ke dalam kata ganti diri sendiri menjadi myself. Kemudian ada you, kamu. Kita ubah ke dalam objek menjadi you. Kita ubah ke dalam possessive adjective menjadi your. Kita ubah ke dalam possessive pronoun menjadi yours. Dan kita ubah ke dalam kata ganti diri sendiri menjadi yourself. Yang ketiga ada we. We artinya kami. Kita ubah ke dalam objek menjadi us. Kita ubah ke dalam possessive adjective menjadi our. Lalu kita ubah menjadi possessive pronoun, itu jadi ours, tinggal tambahin s belakangnya. Dan kita ganti ke dalam kata ganti diri sendiri menjadi ourself. Yang keempat ada they. They artinya mereka. Kita ubah ke dalam objek menjadi them. Lalu kita ubah ke dalam possessive adjective menjadi their. Kita ubah possessive pronoun menjadi theirs. Dan kita ubah ke dalam kata ganti diri sendiri menjadi themselves. Yang kelima ada she. She itu dia perempuan. Kita ubah ke dalam objek menjadi her. Lalu kita ubah ke dalam possessive adjective menjadi her. Sama kayak objek her. Lalu kita ubah ke dalam possessive pronoun menjadi hers, tinggal tambahin s belakangnya. Lalu kita ganti ke dalam kata ganti diri sendiri menjadi herself. Yang selanjutnya ada he, dia laki-laki. Ingat ya, she itu dia perempuan dan he dia laki-laki. Kita ubah ke dalam objek itu menjadi him. Kemudian kita ubah ke dalam possessive adjective menjadi his. Dan kita ubah ke dalam possessive pronoun menjadi his juga. Lalu kita ubah ke kata ganti diri sendiri menjadi himself. Yang terakhir ada it. It itu ya benda. Kita ubah ke dalam objek itu jadinya it. Kalau diubah ke dalam possessive adjective jadinya its. Sama kayak possessive pronoun. Lalu kita ubah ke kata ganti diri sendiri itu menjadi itself. Dalam pronouns itu kita bisa membentuk dua kalimat untuk waktu sekarang dan untuk waktu yang dulu. Kalau untuk waktu yang sekarang itu kita pakainya to be atau kata bantu. I itu pakainya am. You, they kita pakainya are. Sedangkan she, he, it kita pakainya is. Contohnya, I am a student. Saya seorang siswa. You are a teacher. Kamu seorang guru. She is beautiful. Dia cantik. Dan sedangkan untuk
untuk kalimat dulu gitu. Untuk membentuk kalimat dulu kita menggunakan to be atau kata bantu. I itu pakainya was, you, we, they itu pakainya were, she, he, it itu pakainya was. Jadi contohnya itu I dan she, he, it itu sama pakainya was. You, we, they itu pakainya were. Contohnya itu I was a student. I was a student. Saya dulu seorang siswa atau pelajar. You were a teacher. Kamu dulu seorang guru. Jadi jika kita ingin membuat kalimat untuk waktu sekarang ini, maka menggunakan to be atau kata bantu am, are, and is. Sedangkan untuk membuat kalimat di waktu dulu, maka menggunakan to be atau kata bantu was and were. Demikian yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Semoga kalian paham ya. Amin, terima kasih Kak Indah penjelasannya. Bagus banget, lengkap. Semoga teman-teman sama adik-adik juga bisa saling belajar ya. Next, kita tanya dulu nih, ada siapa nih? Sebelum dilanjut, adakah peserta baru? Ada Siti Agustina, yang mana nih orangnya? Ada nggak? Halo. Halo juga Kak, Halo, dari sekolah mana? dari SMP apa nih? Oh, dapat informasinya dari siapa? Dari grup kelas. Oh, grup kelas. Teman-temannya ajak, suruh ikut gabung juga. Iya, ada Kita yang belajar gak mau bareng. juga. Bilang gitu, ada hadiahnya loh. Pada gak mau. Iya, nggak maksa, siapa aja yang mau. Iya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Ganis. Halo Ganis. Halo juga, Halo, dari sekolah mana? dari SMP 27 Bekasi. Oh, buat teman-teman dicatat ya adik-adik. Kalau ada yang penting poin-poinnya. Tadi Kak Indah sama Kak Devi tuh udah ngejelasin tuh beberapa poin. Dicatat, nanti kalau misalkan kuisnya sesuai catatan nih kan lumayan. Kalau kaliannya menang, bener, dapat ilmu juga, plus dapat hadiah juga. Lanjut, mau dilanjut nggak nih ke sesi materi terakhir? Lanjut aja ya. Pemateri terakhir dari Kak Silpi. Kak Silpi, udah siap? Insya Allah siap. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Maulida Rahmat. Saya di sini akan menjelaskan tentang part of speech, bagian dari preposition. Tadi ini. Jadi preposition itu atau kata depan biasanya digunakan di depan noun atau kata benda atau pronoun kata ganti. Jadi preposition itu ada dua ya, ada preposition of time, ada preposition of place. Preposition of time itu menunjukkan waktu. Contohnya yang pertama on. Jadi on itu menunjukkan hari-hari dalam satu minggu. Contohnya my mother goes to the market on Friday. Ibu saya pergi ke pasar pada hari Jumat.
Ada juga in. Kalau in untuk menunjukkan bulan, musim, waktu dalam sehari-hari, atau tahun, atau beberapa masa setelah waktu-waktu tertentu. Contohnya seperti I got this warm glove in December, atau bisa juga in winter. Saya mendapatkan sarung tangan hangat ini di bulan Desember atau di musim salju. Atau bisa juga I have a breakfast in the morning. Saya sarapan di pagi hari. Dan ada juga at. At digunakan untuk menunjukkan night, weekend, atau suatu masa pada waktu tertentu. Contohnya seperti I'm going to the cafe at night. Saya pergi ke cafe pada malam hari. Atau we are going to the sea at the weekend. Kita pergi ke pantai pada hari Minggu. Atau contoh lain, she is gone at 10:30. Dia menghilang pada jam 10:30. Nah, untuk yang keempat yaitu ada since, dari suatu titik waktu atau dari lampau hingga saat ini. Contohnya seperti Bogor has been raining since last night. Bogor telah diguyur hujan sejak tadi malam. Dan yang kelima ada for, berakhirnya suatu periode waktu dari lampau hingga saat ini. Contohnya seperti we spend 2 hours for catching the thief. Kita menghabiskan waktu selama 2 jam untuk menangkap pencuri. Untuk yang keenam yaitu ago, yaitu suatu waktu tertentu di masa lampau. For example, 2 years ago, I was in London. 2 tahun yang lalu, saya berada di London. Nah, untuk yang ketujuh yaitu before, lebih awal dari suatu titik waktu. Contohnya seperti before online object dominates, people are commonly use bus. Sebelum online object mendominasi, orang-orang biasanya menggunakan bus. Nah, untuk yang kedelapan yaitu to, till, atau until, yaitu menandakan awal dan akhir dari suatu periode waktu. Contohnya seperti we go to school from Monday to Friday. Kita pergi ke sekolah hari Senin hingga Jumat. Atau bisa juga to-nya diganti pakai till atau pakai until. 9 yaitu by. By itu hingga suatu waktu atau segera. Jadi contohnya I will be back by 5 o'clock. Saya akan kembali pada jam 5. Atau bisa juga by 12 o'clock I had written 10 pages. Hingga jam 12 saya telah menulis 10 halaman. Nah, untuk yang kedua yaitu preposition of place, yaitu menunjukkan tempat. Nah, itu menunjukkan tempat itu ada 15 ya. Ada 15 komponennya. Yang pertama yaitu in. In itu menunjukkan ruangan atau bangunan atau bisa juga jalan, kota, atau negara, atau buku dan yang lainnya. Contohnya seperti mother is in the kitchen. Ibu sedang berada di dapur. Atau bisa juga he is in the car. Dia berada di dalam mobil. Bisa juga we are nothing in the world. Kita bukan siapa-siapa di dunia ini. Nah, untuk yang kedua yaitu at. At itu di samping suatu objek untuk acara tertentu. Contohnya di mana tempat di mana kita melakukan suatu hal tertentu. Contohnya I see a lady at the station. Saya melihat seorang wanita di stasiun. Atau bisa juga we see Justin at the concert atau at the party. Kami melihatnya di konser. Yang ketiga yaitu on. On itu berada tepat. Jadi pada suatu permukaan untuk suatu sisi di kanan atau kiri untuk transportasi umum, TV ataupun radio. Contohnya seperti I put it on the table. Saya menyimpannya di meja. Atau bisa juga she lights
on the second floor. Dia tinggal di lantai 2. Yang keempat yaitu by, next to atau beside. Jadi berada di sisi kanan atau kiri seseorang atau sesuatu. Contohnya, Mona is standing by, atau bisa juga pakai next to, atau bisa pakai beside the handsome man. Jadi Mona sedang berdiri di samping seorang pria yang tampan. Untuk yang kelima yaitu under. Under itu di bawah, lebih rendah dari sesuatu. Contohnya seperti the cat is under the table. Kucing berada di bawah meja. Untuk yang keenam yaitu below, lebih rendah dari sesuatu. Contohnya seperti there's a market below the first floor. Terdapat pasar di bawah lantai 1. Nah, untuk yang ketujuh yaitu over, ditutupi oleh sesuatu, yaitu memiliki makna lebih dari, menuju sisi yang lain, sama halnya seperti across. Contohnya, we walk together over the bridge. Kita berjalan bersamaan melalui jembatan. Atau bisa juga, it is over budget. Ini sudah melebihi anggaran belanja. Untuk yang ke-8 yaitu above, di atas, lebih tinggi dari yang lainnya. Contohnya bisa the plane was hovering above the hill. Pesawat mendarat di atas bukit. Nah, untuk yang ke-9 yaitu across, hampir sama seperti over, menuju sisi lain atau melewati. Jadi we walk across the river. Kita berjalan melewati sungai. Nah, untuk yang ke-10 yaitu through, melalui sesuatu. Contohnya seperti a train is going through the tunnel. Kereta api berjalan melalui terowongan. Nah, untuk yang ke-11 yaitu ada to, menuju seseorang atau bangunan seperti tempat, negara, atau mungkin bisa juga to bed. Jadi ketika kita sedang menuju seseorang nih, contohnya seperti we will go to the jungle. Jadi kita pergi ke hutan. Atau bisa juga I'm going to Paris now. Saya pergi ke Paris sekarang. Atau bisa juga I want to go to bed. Saya ingin pergi tidur. Nah, untuk yang ke-12 yaitu ada into. Memasuki suatu ruangan atau bangunan. Contohnya seperti a man goes into that house. Seorang pria masuk ke rumah itu. Nah, untuk yang ke-13 yaitu ada towards, atau menuju ke suatu hal atau tempat. Contohnya seperti let we go now towards that house. Ayo kita pergi sekarang menuju rumah itu. Yang ke-14 yaitu onto, bergerak ke suatu tempat yang lebih tinggi. Contohnya seperti a boy jump onto the car. Seorang anak laki-laki loncat ke atas mobil. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada from. From itu berasal dari. Contohnya seperti I got this mail from him. Saya mendapatkan surat darinya. Next, selanjutnya yaitu ada conjunction. Conjunction, sorry. Maaf, kedengeran nggak ada suaranya? Kedengeran, Kak? Ada Nggak apa-apa, masih jelas mohon kok. maaf, di sebelah ada pembangunan jadi sedikit berisik ya. Iya Kak, gak apa-apa. Oke, masih semangat nggak nih? Ada suaranya nih. Lanjut ya. Iya Kak. Conjunction yaitu kata penghubung. Conjunction atau kata konjungsi adalah kata yang menghubungkan dua kata atau lebih, dua kalimat atau lebih. Jadi, di dalam bahasa Inggris itu ada dua macam kata penghubung. Yang pertama yaitu coordinating conjunction. Yang kedua yaitu
subordinating conjunction. Nah, untuk yang pertama, coordinating conjunction, yaitu kata penghubung yang menghubungkan dua kata atau lebih, dua kalimat atau lebih, yang mempunyai satuan sintaksis yang sama, atau satuan aturan pembentukan kalimat yang sama. Jadi yang termasuk ke dalam coordinating conjunction, yaitu ada and, ada now, but, still, so, only, therefore, moreover, atau besides, atau consequently. Nah, untuk yang atau nevertheless, atau for, however, hence, either, or, neither, or not, both, and not only but, also, while, then, and so then. For yang berarti karena, contohnya, Tony always keep the lights on, for he is afraid of sleeping in the dark. Jadi kata for lebih umum digunakan sebagai preposition atau kata depan yang bermakna untuk. Contohnya, a cow is used for cutting wood. Nah, untuk yang kedua yaitu ada and yang berarti dan. Contohnya, my sister lives in South Sulawesi and my brother lives in North Sulawesi. Nah, Muhammad Rifki enjoys learning English and he enjoys playing football. Atau Muhammad Rifki enjoys learning English and playing football. Jadi formulanya yaitu ada subject plus verb plus koma plus subject plus verb. Kalau untuk and. Nah, yang ketiga yaitu ada nor yang berarti dan. Contohnya seperti Ali doesn't enjoy learning English, nor does he enjoy football. Ini kalimat negatif ya. Karena ada does. Yang keempat yaitu ada but yang berarti tetapi. Contohnya seperti Muhammad Imran enjoys learning English, but he doesn't enjoy playing football. Atau bisa juga my shoes are old but comfortable. Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan contoh untuk but. Halo. Halo. Ayo siapa yang mau bantu kasih contoh nih? Atau teman-teman atau adik-adik yang lain? Oke, lanjut ya. Saya Kak. Oke, boleh. Contoh batnya. Mohon maaf berisik ya. Ntar saya tidur dulu deh. Example from what ya? Contoh kalimatnya Kak. I like you, but you don't like me. This is a pomost ya, from the of people. Ini saya rasa sangat ini ya, sangat terkenal lah gitu di kalangan remaja itu ya kalimatnya. Kalimatnya itu I like you, but you don't like me.
It is correct or incorrect. Itu benar apa tidak ya? Baik, Kak Silvinya lagi ada gangguan kayaknya. Ada yang mau menambahkan selanjutnya? Atau ini Mr. I? Mau ada yang menambahkan, Kak? Tidak ada, Kak. Cukup jelas ya, cukup jelas, boleh dilanjutkan. Baik, Kak Oke, Silvi. mohon maaf ya, ada sedikit gangguan. Iya, nggak apa-apa, Kak. Mau lanjut mau ada penjelasan lain nggak, Kak? Dilanjut aja. Kenapa? Mau ada penjelasan lain? Oke, lanjut ke Oke, sebentar ya, mohon maaf ya. Oke, lanjut ya. Oke, tadi mohon maaf sampai mana ya? Oh, interjection, oke. Jadi interjection adalah kata seru yang menyatakan kegembiraan. Kegembiraan, keheranan, atau marah, atau bisa terkejut, keraguan, dan lain-lain ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ekspresi, menunjukkan ekspresi ya. Seperti kata gitu, ekspresi kesenangan atau bisa juga terkejut atau bisa pasrah. Jadi kayak contohnya seperti that's feel good atau I have one. Ekspresi menunjukkan itu bisa ditunjukkan untuk ekspresi senang ataupun terkejut. Atau bisa juga dengan pasrah kayak menghela nafas gitu. Nah, kalau untuk ekspresi seperti ekspresi terkejut atau setuju atau bisa juga dipakai untuk bertanya. Contohnya seperti really atau let's go atau kayak memanggil seseorang gitu. Kayak sini dong kayak gitu. Nah, kalau untuk halo, kalau halo itu ekspresi untuk sapaan, menyapa, untuk salam. Contohnya seperti hello, my car is gone. Atau juga bisa hey. Hey itu kan untuk panggilan juga sama seperti bisa atau hey. Hey, look at that. Ada juga ekspresi keraguan. Kayak I'm not sure. Nah, atau bisa juga ada ekspresi keraguan juga seperti I don't know the answer. Kayak dan juga kalau ini kan biasanya kayak ekspresi setuju ya. Sering juga kita ekspresikan kalau untuk ini kayak ya saya setuju, kalau atau enggak bisa
Yang lainnya bisa memberikan contoh mungkin? Ya, saya Miss. Oke, silakan. Ya, mungkin contohnya kayak misalkan kita kaget gitu ya. Kaget Iya. terus ada ekspresi oh my god, like that. Seperti itu ya. Oh my god gitu. Oh ya, kalau misalkan eh kita orang muslimah mungkin oh astagfirullah gitu ya. Iya, Itu ekspresi kaget gitu. seperti itu kurang lebih. Atau misalkan you are really something gitu kan. Kamu ada-ada saja gitu kan, ekspresi yang bercanda mungkin ya. You are really something. Kamu ada-ada saja. Mungkin seperti itu, Kak. Iya, seperti itu. Mungkin dari yang lain ada juga bisa pakai atau hey atau atau hello atau yang lainnya mungkin dari adik-adik yang lain. Halo. Saya Kak. Oke, silakan. Siapa namanya? Ganisa. Ganis. Ya, silakan Ganis. Untuk menunjukkan ekspresi kegembiraan, contohnya kayak Halo I'm so Ganis. happy. Halo. Ya. Contohnya untuk menunjukkan ekspresi kebahagiaan, kayak I'm so happy for being the class champion. Terima kasih. Oke, makasih Ganis. Ada yang lain? Halo. Yang lain mau ngasih contoh? Ada Asefa, ada Danda. Danda, ada Siti Agustina. Adik-adik ada yang mau ngasih contoh nggak nih? Ini ada orangnya nggak nih? Baik, Kak Selfie dilanjut aja, Kak. Oh, orangnya pergi keluar. Kak Selfie, masih ada yang mau nih. Lanjut aja. Lanjut aja. Bahwa dalam interjection di bahasa Inggris itu tidak mempunyai aturan gramatikal. Dengan kata lain, interjection dalam sebuah kalimat tidak mempunyai hubungan gramatikal dalam kalimat tersebut, tetapi sering menggunakannya apabila dalam percakapan. Jadi cukup ekspresi aja. Jadi tidak mempunyai aturan gramatikalnya. Oke, mungkin sekian yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adiknya masih pada semangat nggak nih? Masih semangat, Kakak. Masih. Next, selanjutnya ya. Sesi tanya jawab nih, kalau misalkan tadi dari poin-poinnya ada yang belum dimengerti, ada yang kurang jelas, boleh adik-adik tanyakan kepada kakak-kakaknya. Kita sama-sama belajar aja. Ada yang ingin ditanyakan? Dari ada Ganis, ada apa tadi? Ada Anda ya? Siapa tuh namanya? Terus ada Asefa,
Ada Siti Agustina. Kak, Baik, Nanda, silakan apa yang ingin ditanyakan? saya tadi ingin tanya tentang perbedaan antara on, in, dan at. Tadi pas penjelasan suaranya agak putus-putus, Kak. Baik. Nih dari kakak-kakaknya ada yang ingin menjawab, menjelaskan? Ada Kak Deni, Kak Devi, Mohon maaf, Kak apa Linda. pertanyaannya kurang kedengeran? Danda boleh sekali lagi pertanyaannya? Boleh diulang? Maaf. Saya ingin tanya lagi tentang perbedaan antara on, in, dan at. Tadi agak putus-putus suaranya, Kak. On, in, dan At. at ya? Iya. Oke, jadi kalau untuk on itu untuk menunjukkan seperti hari-hari dalam satu minggu contohnya ya. Contohnya seperti my mother goes to the market on Friday, atau mungkin bisa yang lainnya. Contohnya seperti ibu saya pergi ke pasar pada hari Jumat, itu menggunakan on. Mencari jaringan. Iya, iya. Betul-betul. Enggak, Kak. Sudah paham, Kak. Makasih. Iya. Ya, sudah, Kak.
sama. Next, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi nggak? Jadi yang lain nih masih ada siapa? Ganisa, ada Siti Agustina. Siti Agustina ada nggak nih? Siti, Iya kak. mau ada yang ditanyain nggak? Atau Bentar belum kak, ada? ini lagi dicari dulu apa yang belum dimengerti tadi. Baik, ditunggu pertanyaannya. Ganisa, ada yang mau tanyain nggak Ganisa? Enggak kak, udah jelas semua. Terus atau Danda, mau ada yang ditanyain lagi nggak? Tadi udah ngerti belum? Udah kak, udah kayaknya segitu aja cukup kak. Udah paham banget nih. Insya Allah paham ya. Nanti pas ngisi quiz harus menang kalau udah paham. Ya insya Allah kak bisa. Sudah ya, sudah dijawab ya? Sudah dijawab. Siti udah Mohon nemu maaf ya, pertanyaannya? kendala wifi-nya error. Maaf. Kak, aku kan tadi sinyalnya jelek ya, terus ada yang kelewat gitu. Nah, aku mau nanya bedanya definite sama indefinite itu apa ya tadi? Baik, terima kasih Siti. Ya kak. Ada yang mau menjelaskan? Bantu menjawab. Baik, Kak Indah, ini adiknya ada yang kurang paham nih. Bagaimana Kak Indah mau menjelaskan lagi? Silakan. Halo Kak Indah. Kak Indah, halo. Kak Indah, kedengeran nggak Kak Indah? Sorry, suaranya putus-putus. Aku nggak kedengeran jelas, beneran. Baik, Kak Indahnya kendala jaringan nih. Boleh diwakilkan oleh Kak Devi atau Kak Deni. Kak Deni boleh dijawab nih, dibantu jawab adik-adiknya supaya paham. Serius, ini putus-putus suaranya. Iya Kak, nggak apa-apa. Kalau Kak Deni ada yang bisa menjawab atau yang lain? Mohon maaf, pertanyaannya apa ya? Siti, boleh diulang pertanyaannya Siti? Halo Siti. Bedanya definite sama indefinite kak. Bedanya definite sama indefinite. Iya, yang kata di kata sandang itu. Iya kak, yang itu. Panggilannya Tina.
Ya Kak, kenapa? Ini soalnya terputus-putus suaranya. Iya Kak, terima kasih. Next, selanjutnya masih mau ada yang bertanya nggak? Adik-adik? Kalau nggak udah jelas semua, kita langsung lanjut ke kuis aja ya Kak Deni. Langsung lanjut kuisnya. Aja ya, terus habis ini langsung sebentar ya. Baik, selanjutnya kuis kan nanti di akhir ya kita kasihnya, nanti diumumin juga pemenangnya. Sekarang mungkin kita udah nggak ada yang nanya nih semuanya, udah ngerti? Buat adik-adik. Baik, selanjutnya kita ke evaluasi ya, nanti di dalam evaluasi ada kuis juga. Next, selanjutnya evaluasi untuk Kak Deni. Siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pernah. Bukankah itu saya? Mohon maaf itu Kak Desi, Kak Desi. Maaf, nyoba doang tadi. Tina tadi Tina tuh belum masuk Tina. Satu lagi Tina. Tina. Ih kakak, gimana kalau aku gak bisa masuk ya? Dibuka di chat. Ini kalian bertiga masuk udah kelihatan pemenangnya. Siapa yang paling cepet-cepet jawab tapi bener ya biar menang. Jangan cepat tapi ngasal. Nanti jadi nggak menang. Wah, Misteri kayaknya mantau aja deh, nggak apa-apa. Saya meramaikan Kak. Iya, nggak apa-apa. Udah masuk kita.
jangan salah Tina. Danda juga nih, Danda kejar dong ceweknya, jangan mau kalah. Oh, perempuan nih, mana nih? Ayo Danda, jangan mau kalah Danda. Danda semangat ya nih, Sa. Siapa nih? Oh iya, Asefa mengejar. Semangat Asefa. Asefa, Tina, ayo Tina semangat. Oh, Ganis terdepan, Ganisa terdepan. Asefa lanjut. Tina jangan mau kalah dong, ayo. Danda juga nih, Danda. Kejar dong. Bos, katanya sudah terlihat nih siapa yang menang. Danda semangat dong, Danda. Ini siapa nih? Oh, Asefa, wajar Asefa, jangan mau kalah. Ini ada berapa soal Kak Deni? Dan semangat. Tina pun mengejar, ayo Tina, semangat Tina. Danda, ayo jangan patah semangat Danda. Harus menang. Wah, Danda kebalap nih. Danda, ayo semangat Danda. Jangan terburu-buru, pilih yang benar. Tina nggak mau kalah, kamu ikutan lagi. Ayo Danda, Asefa. Udah Kak Deni. Siapa nih yang menang? Yang paling tinggi nilainya. Kak, maaf ya tadi aku kepencet lagi. Ya, Jadi nggak dua apa-apa. Ya, nggak salah ya. Siapa Kak Deni? Pemenangnya Kak Deni. Oh, sabar ya teman-teman. Asefa. Yeay.
Tangan. Ye, tepuk tangan kan nih? Tepuk tangan dong. Ye. Hadiahnya apa nih Kak Deni? Hadiahnya mau apa nih? Hadiahnya ada Nah, gitu dong Pak Deni. Hasil tim mau kasih, kuotanya mau diisiin semua nih, juara 1, juara 2, juara 3. Nanti langsung chat aja ya. Kalau nggak sekarang aja nih nomornya langsung ditulis. Nomornya di itu aja di chat. Ya nomornya di chat. Game. Nominal pulsanya sama semua Kak. Kuotanya. Oh beda. Beda dong. Aku mau nambahin buat yang juara 1. Yang juara 1 mau. Yang juara 1 siapa tadi namanya? Ganis ya, Ganisa. Aku mau nambahin yang buat juara 1, Ganis. Mau Shopify enggak? Aku Shopify. Boleh. Boleh, mau berapa? Juara 1. Aku mau dong Kakak. Ganis 50.000 cukup enggak? Nanti aku transfer. Cukup. Lumayan buat check out nanti di tanggal 25 ya, gratis ongkir. Danda udah kasih nomornya XL. Selamat Danda. Ya, makasih Kak. Ini boleh milih nih mau kuota apa pulsa? Danda mau kuota atau pulsa? Halo Danda. Ya Kak. Mau kuota apa pulsa? Apa ya? Dua-duanya gitu. Terserah aja deh Kak. Kenapa Danda apa mau apa? Terserah aja. Terserah. Maunya ke yang kuota atau pulsa? Kuota. Terserah katanya Kak Silvi. Ganisa mau pulsa atau kuota? Untuk Tina nih, Tina kalah jangan berkecil hati ya. Ya kagak apa-apa. Tadi juga aku soalnya ada agak bingung gitu sama sinyalnya kurang bagus. Iya. Pokoknya mau menang mau kalah kita sama aja, sama-sama belajar ya. Ya Kak, yang penting aku udah dapat ilmu gitu. Alhamdulillah. Keren. Tepuk tangan dong. Coba Kak Dede dibahas lagi biar tadinya kan tadi ada beberapa yang salah tuh, ada yang masih belum ngerti mungkin jadi mereka salah. Coba dari nomor 1 sampai nomor 9 Kak dijelasin secara singkatnya aja.
Cukup, Kak. Sudah cukup, Kak. Sudah cukup, Kak. Halo. Tidak ada, Kak. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Deni. Mantap. Dan selamat juga kepada pemenangnya yang nggak menang. Untuk Tina, jangan berkecil hati ya. Kita sama-sama belajar. Yang penting kita ilmunya tahu, bermanfaat, dan kita insya Allah yang mengikuti webinar pada hari ini, insya Allah ilmunya bermanfaat ya. Ya, Kak. Terima kasih ya. Lanjut. Nanti untuk pemenangnya insya Allah nanti akan diisi ya hadiahnya. Nanti dicat di nomor yang kalian masukin di sini. Selanjutnya kita foto dulu kali ya. Yuk. Gila. Widih, ganteng banget itu udah. Kece habis.
Tina. Wah, Tina juga cantik nih. Cantik ya. Wah, Ganis juga cantik nih. Bentar dulu. Oke, ayo foto. Gini dong, tangannya gini. Lalu Asefa-nya belum ada nih, Asefa hilang lagi. Udah. Ayo Asefa, jangan malu-malu sambil kita kenalan. Udah. Kata dulu background aku hilang dong, tunggu. Tunggu. Backgroundnya ada dulu, harus ada dulu. Bentar ya, tunggu ya. Belum dong. Belum. Kak pakai background kak. Saya udah, tapi saya nggak ngerti cara makainya kak. Iya kak. Nggak apa-apa, nggak pakai juga. Jadi Mau pakai mau nggak tetap ganteng kok, tenang aja. Iya kak, ya udah kak. udah belum ini? Ada orang nih. Aku udah fokus. Udah. Udah belum? Tanda. Saudara. Oh my god. Udah. Oke, sudah. Next, selanjutnya Tadi juara satu itu apa ya? penutup ya. Langsung aja. Kita presentasinya udah, perkenalannya udah, kita juga tadi udah lihat kan muka-mukanya kayak gimana ya. Ternyata Danda itu ganteng banget. Terus Iya, makasih kak. terus Tina juga cantik, Ganisa cantik, semuanya cantik. Alhamdulillah. Selanjutnya, karena udah siang juga, materinya udah dijelasin semua, tanya jawab udah, kalian keren-keren banget. Buat kakak-kakaknya juga yang pemateri pertama, 1, 2, 3, evaluasi dan lain-lainnya juga benar-benar bagus, good job. Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar. Meskipun emang orangnya hanya terhitung jari ya, tapi insya Allah ilmunya bermanfaat. Amin. Selanjutnya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya nih, meskipun di hari Minggu. Alhamdulillah kan kita dapat rezeki nih buat yang menang. Kayak dapat pulsa. Alhamdulillah tuh kalian bisa telepon-telepon atau dipaketin bisa ini kan nih, buat adik-adik bisa chat dengan ayangnya. Kita punya ayang kak. Oh, nggak punya ayang. Berarti ini ya, udah makan belum? Takut belum makan nih diingetin ayang. SMP belum punya ayang. Ya buat kalian yang masih SMP, fokus dulu belajarnya. Ya jangan pacar-pacaran dulu ya, fokus dulu. Jangan
Fokus dulu belajarnya. Nanti kalau udah punya ayangnya nanti aja kalau udah selesai tamat sekolahnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyampein materi dan lain-lainnya. Kalian hebat, ilmunya keren. Apalagi ya, mungkin mohon maaf kalau misalkan tadi ada kendala atau ada kekurangan atau salah kata-kata atau dan lain-lainnya. Kita segenap mahasiswa yang masih belajar, mohon maaf nih kepada adik-adik. Ambil yang baiknya, yang buruknya dibuang aja gitu. Apa ada kata-kata yang tadi nggak enak di hati, itu kita sama-sama belajar, jangan diambil hati, ambil aja manfaatnya. Kurang lebih begitu, jangan pernah nyesel buat ikutan kayak gini, karena alhamdulillah nih kalian justru kalau masih sekolah rajin-rajin ikut kayak gini. Soalnya dulu kalau misalkan SMP belum, waktu saya SMP nih belum ada yang kayak beginian, maksudnya nggak ada yang penyelenggaraan secara umum kayak gini gitu. Apalagi kan ini gratis, dapat hadiah juga, lumayan dapat ilmu juga. Jadi sambil rebahan juga kalian bisa dapetin ilmu dari sini. Next, nanti juga bakal ada nih teman-teman di webinar lainnya. Kalau kalian mau ikut silahkan banget. Kalau misalkan atau tahunya Kak Deni mau ikut link webinar nanti siang mungkin. Nanti siang ada lagi teman-teman kelompok yang lain. Jadi kalian jangan pernah ngerasa gimana-gimana ya. Mohon maaf. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh ini. Adeni, maaf, tadi yang juara 1 siapa ya? Nggak bisa. Oh, oke. Terus kita ngapain?